Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ustazah ingin menjelaskan pelajaran IPA tema 3 subtema 3 ya, tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jenis sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti ikan, sapi, dan ayam. Sedangkan sumber daya alam non hayati berasal dari benda mati seperti air, udara, dan tanah ya. Itu sumber-sumber daya alam ya. Sekarang kita akan mempelajari manfaat dari sumber daya alam hayati ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Isra dan surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang semata-mata adalah untuk kita manfaatkan. Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka akan ditambah lagi, dan apabila kufur, maka akan mendapat siksa yang amat pedih. Ya, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kemudian bahan obat-obatan, dan juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Ya, itu manfaat dari hewan. Seperti kerbau dimanfaatkan membantu pekerja petani seperti membajak sawah ya. Kemudian kuda digunakan sebagai alat transportasi seperti delman. Nah, di sini kita lihat berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi manusia ya. Yang pertama contohnya yaitu ayam. Ayam bisa dimanfaatkan untuk diambil telurnya dan juga dagingnya yang biasa anak-anak konsumsi. Kemudian yang kedua kerbau. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah ya. Kemudian selanjutnya ada juga ikan ya. Ikan ini bisa juga untuk hewan peliharaan yang bisa dimanfaatkan juga walaupun untuk hewan peliharaan ya. Seperti ada ikan koi, kucing, kelinci ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Dan ada kalau selain ikan koi juga bisa kita konsumsi ya untuk makan sehari-hari. Di sini juga ada hewan peliharaan ya. Itu kan ada kelinci sama ada kucing. Selanjutnya pemanfaatan hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, ya. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan itu tidak akan sia-sia ya. Seperti ular ya. Ular itu akan memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Karena tikus sudah dimakan sama ular, maka petani bisa memanen padi ya, karena padinya tidak dimakan sama tikus ya. Itu seperti itu ya. Kemudian juga ular di sawah bermanfaat menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi ya. Kemudian akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, sebagai contoh ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi ya. Kemudian jumlah tikus akan semakin banyak ya. Kemudian akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus ya. Kemudian selanjutnya yaitu cara menjaga keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan ya. Hal ini akan mengakibatkan
hewan tersebut menjadi langka dan punah. Kemudian yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup sawah. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan yang langka ya. Kan biasa bisa digunakan tuh kulit ular seperti itu ya, bisa dipakai untuk tas atau tali pinggang ya. Itu sebaiknya tidak menggunakan seperti itu untuk barang-barang yang langka ya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing ya. Seperti seekor ikan ya. Ini ada untuk ekornya untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Kemudian mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, perut untuk mengolah makanan ya. Kemudian selanjutnya lagi ada hewan kucing ya, ini bagian kucing. Terus kucing telinganya berguna untuk mendengar, rambutnya berguna untuk menutupi tubuhnya, ekornya berguna untuk keseimbangannya, kemudian kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa. Perut berguna untuk mengolah makanan, mulut dan gigi berguna untuk makan, hidung berguna untuk mencium bau, mata berguna untuk melihat. Jadi sama ya fungsinya. Kemudian ada katak. Di sini juga ada katak ya, anak-anak bisa lihat bagian dari tubuh katak, ada mata, ada nostril, ada timpani atau pendengaran, ada jari, kemudian kaki depan, ada selaput, perut kaki belakang, kaki berselaput, kemudian ada punggung dan ada kepala ya. Itu bagian dari katak. Kemudian selanjutnya bagian dari burung ya. Burung itu mempunyai bagian-bagian ya, lubang hidung, kemudian paruh untuk makan dan tidak bergigi. Leher pendek, sayap, kulit kering dan bersisik pada metatarsus. Kemudian kaki dengan 4 jari, ekor dengan bulu yang besar, bulu sayap primer, bulu sayap sekunder. Jadi anak-anak bisa di sini lihat ya bagian-bagian burung ya. Kemudian selanjutnya nanti untuk memperjelas lagi silakan anak-anak buka halaman 65 sampai 68 buku tematik 4C. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sayang penuh cinta untuk para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.